Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-65. Nah, pada episode spesial part ke-64 sebelumnya itu, Sasuke telah latihan bahkan bertarung dengan Boruto. Walaupun Sasuke kalah, skill berpedang Sasuke semakin meningkat. Singkat cerita, Boruto dan Sarada sekarang sudah bersama Naruto dan yang lain. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Naruto, Kawaki, Sakura, dan yang lain. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto dan Sarada muncul di hadapan mereka menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, "Ada apa ramai-ramai begini?" Melihat Boruto dan Sarada, Naruto berkata, "Kalian dari mana saja?" Boruto membalas, "Hanya pergi jalan-jalan dan mampir ke kedai untuk makan siang." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun tidak iri. Naruto berkata, "Kau beruntung sekali Boruto. Kau sudah menikah. Kau bisa mengajak Sarada kemanapun dan jalan berdua." Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, kenapa kalian berkumpul di sini?" Sakura membalas, "Kami berniat untuk menjenguk guru Kakashi. Apa kalian mau ikut?" Sarada membalas, "Tentu saja, kami akan ikut bersama kalian." Di sisi lain, saya tampak memperhatikan mereka. Saya berkata dalam hati, sudah kuduga, Naruto bahkan Sakura hanya memanggil Boruto dengan nama depannya. Saya berkata kembali, "Boruto, Sakura, Naruto, boleh aku bergabung dengan obrolan kalian?" Mendengar perkataan Sai, semua orang yang ada di sana pun bingung. Saya melanjutkan perkataannya, "Oh jadi begini, aku membaca sebuah buku, cara untuk lebih akrab. Begitu, disarankan untuk memanggil dengan nama depannya saja atau memakai nama panggilan dan panggilan hormat. Dengan begitu akan terasa lebih ramah dan menjadi lebih akrab." Setelah mengatakan hal tersebut, saya pun tersenyum. Naruto berkata, "Jadi kau sudah memikirkan hal seperti itu ya?" Sementara itu, Kawaki berkata, "Dasar orang kaku." Di sisi lain, Sakura berkata, "Karena itu kau ada di perpustakaan?" Saya membalas, "Benar. Aku sedang memikirkan nama panggilan dan panggilan dekat untuk kalian. Namun, aku tak terpikir yang bagus. Jadi, aku panggil dengan nama depan saja." Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Kau tak perlu memikirkan hal semacam itu. Nanti akan berjalan sendirinya." Sakura berkata, "Untuk nama panggilan, cukup lihat dari karakter orang bersangkutan saja. Sebagai contohnya, kalau berbicara dengan Naruto, panggil saja Naruto bodoh." Mendengar perkataan Sakura, Naruto membalas, "Itu kejam sekali." Setelah dia berpikir cukup lama, saya pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih, aku mulai paham sekarang." Jelek. Mendengar perkataan Sai, Sakura pun tersenyum. Sementara Naruto dan yang lain, mereka pun terkejut. Terlihat, Sakura langsung memukul Sai dan Naruto yang mencoba menahannya. Adegan pun beralih ke tim 7 Boruto dan Naruto yang sudah berada di rumah sakit. Kakashi berkata, "Begitu. Jadi Boruto dan temannya sudah menjadi anggota baru tim. Dan Sai, senang bertemu denganmu." Sambil memegangi lukanya, saya berkata, "Ya." Ketika melihat Naruto dan Sai terluka, Kakashi pun memanggil Sakura dan berbisik padanya. Kakashi berkata, "Mereka berdua terluka. Apa mereka berkelahi lagi?" Mendengar perkataan Kakashi, Sakura pun tersenyum dan berkata, "Bukan, tak terjadi apa-apa. Mereka kerap saja." Kakashi membalas, "Oh, jadi begitu. Kalau begitu, bukan masalah." Di sisi lain, Naruto berkata, "Guru Kakashi, kau pasti mendengar Sasuke sudah kembali ke desa kan? Dia sudah kabur kembali bersama Orochimaru." Sebelum Naruto menyelesaikan kalimatnya, Kakashi membalas, "Aku sudah dengar semuanya dari Yamato tentang Sasuke yang kembali dan dibawa lagi. Dari yang ku dengar, yang membawa Sasuke bukanlah Orochimaru, melainkan orang misterius yang menggunakan jubah." Mendengar perkataan Kakashi, Naruto dan Sakura pun terkejut. Naruto berkata, "Orang misterius? Guru Kakashi, apa kau tahu orang itu?" Kakashi membalas, "Aku tidak tahu. Yang jelas orang itu juga menguasai Rasengan." Dengan wajah terkejut,
Naruto membalas, dia mengusir Rasengan. Kakashi membalas, benar. Dengan wajah yang serius, Kakashi berkata kembali, Boruto, jangan tersinggung. Beberapa orang mulai mencurigaimu sebagai pelakunya. Kau juga menguasai Rasengan dan menggunakan pedang. Mendengar perkataan Kakashi, Boruto pun hanya terdiam. Sementara itu, Naruto berkata, tidak mungkin Boruto yang melakukan itu. Aku sangat yakin. Kakashi membalas, aku juga beranggapan seperti itu. Boruto, kau harus berhati-hati. Mendengar perkataan Kakashi, Boruto membalas, baiklah, aku mengerti. Di sisi lain, Kakashi pun memandang ke arah Kawaki. Kakashi berkata, ku dengar bahwa kau telah melindungi desa Konoha dari Orochimaru. Namamu Kawaki ya? Apa kau juga anggota baru tim 7? Kawaki membalas, tidak, aku tidak tertarik untuk masuk ke dalam tim ini. Mendengar perkataan Kawaki, Kakashi membalas, jadi begitu. Di sisi lain, Naruto berkata, kita tak punya banyak waktu. Jika terus begini, dia akan... Dengan kekuatan sekarang, aku tak akan bisa membawa Sasuke. Dia sudah jadi terlalu kuat. Kakashi membalas, kalau begitu cukup jadi lebih kuat lagi kan? Mendengar perkataan Kakashi, Sakura membalas, namun kecepatan perkembangan Sasuke sangatlah luar biasa. Menurut Nyonya Tsunade, mungkin mereka memakai jutsu terlarang atau obat-obatan. Kabuto juga bersama mereka. Mungkin mustahil mengetahuinya dari buku ini. Bagaimana cara pikir orang yang membuat manusia jadi percobaan? Kakashi membalas kembali, artinya kita harus jadi lebih kuat dengan cepat. Sakura berkata, bagaimana caranya? Sambil membaca buku, Kakashi melanjutkan perkataannya. Aku di sini tak hanya santai berdiam diri. Aku selalu memikirkannya. Aku sudah dapat ide. Akan tetapi, latihan ini sangatlah cocok untuk Naruto dan Boruto. Atau bisa dibilang, hanya Naruto dan Boruto yang bisa melakukannya. Dalam latihan ini, jika berhasil, mungkin Naruto akan melampauiku. Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun terkejut dan berkata, aku akan melampaui guru Kakashi. Kakashi membalas, benar. Aku akan sepanjang waktu mendampingimu dalam latihan ini. Ini latihan yang berbeda dari biasanya. Naruto berkata, latihan seperti apa? Di sisi lain, Boruto dan yang lain hanya terus menyimak percakapan mereka. Kakashi melanjutkan perkataannya, kita akan menciptakan jutsu baru untukmu. Kau akan mempelajari jutsu yang akan melampaui Rasengan. Akan tetapi, untuk dapatkan kekuatan semacam itu dibutuhkan waktu dan usaha yang lama. Kau tak bisa jadi protagonis yang kuat dalam sekejap seperti dalam novel. Ini sangat berbeda dengan mengajarkan dan mempelajari jutsu seperti Rasengan yang sudah pernah ada. Naruto membalas, waktu yang lama. Sudah kubilang tak ada waktu lagi. Atau Sasuke akan... Kakashi melanjutkan perkataannya, kubilang aku tahu cara tercepat melakukannya. Naruto membalas, caranya? Kakashi berkata, soal itu. Sebelum Kakashi menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Asuma membuka pintu sambil berkata, apa kabarmu, Kakashi? Terlihat tim Shikamaru juga berada di sana. Di sisi lain, Ino berkata, Guru Asuma, setidaknya ketuk pintu. Sambil berjalan, Shikamaru berkata, tim Boruto dan Naruto ya? Apa misi kalian sudah? Ketika melihat Sai, Shikamaru pun terkejut dan berkata, kau yang waktu itu. Di sisi lain, Ino juga terkejut melihat Sai, Kawaki, Mitsuki, dan Boruto. Saya berkata dalam hati, tenang. Pertama senyum. Sambil tersenyum, saya berkata, senang bertemu dengan kalian. Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat ada seorang Anbu yang telah menyampaikan pesan. Tsunade berkata, terima kasih atas laporannya. Anbu itu membalas, aku akan pergi sekarang. Setelah Anbu itu pergi, Shizune berkata, sekarang masalah makin bertambah. Pergerakan Akatsuki jadi lebih serius. Di sisi lain kita juga dihadapkan oleh orang misterius yang membawa Sasuke. Hanya masalah waktu saja sebelum mereka mulai menargetkan desa Konoha. Tsunade membalas, ini memang masalah yang besar. Namun, ini juga kesempatan kita untuk menyerang mereka. Shizune kembali berkata, lalu, ini soal laporan Temari dari desa Sunakakure. Salah satu anak kecil dari desa Konoha tersesat di desa Suna. Dia mengaku bahwa dia adalah adik Boruto. Mendengar hal tersebut, Tsunade membalas, aku akan memberitahu Boruto nanti. Adegan pun beralih ke ruangan inap Kakashi. Choji berkata, jadi itu yang terjadi. Aku percaya hal itu. Saya berkata,
Namaku Sai. Tolong panggil nama depanku saja. Di sisi lain, Ino pun berbisik kepada Sakura dan berkata, dia manis juga. Dia juga agak mirip dengan Sasuke. Sakura membalas, penampilan luar iya, tapi di dalamnya sangat berbeda. Dia tak bisa membaca suasana. Ino melanjutkan perkataannya. Ngomong-ngomong, kenapa banyak pria tampan di sini? Terutama orang yang memakai syal itu. Sambil melihat ke arah Kawaki, Sakura membalas, orang itu adalah Kawaki. Dia adalah teman Boruto yang ada di sana. Di sisi lain, Shikamaru pun menghampiri Naruto dan berkata, apa kau sudah mendengar kabar yang membawa kabar Sasuke? Naruto membalas, ya, aku tahu. Shikamaru berkata kembali, ku dengar orang misterius itu menguasai Rasengan. Aku akan bantu kalau ada sesuatu yang terjadi lagi. Ujian Chunin yang merepotkan juga sudah selesai. Kau melewatkan kesempatan untuk jadi Chunin lagi ya. Di sisi lain, Kakashi berkata pada Asuma, mau apa kau kesini bersama murid-muridmu? Ini bukan tempat tongkrongan. Asuma membalas, benar. Terlihat, Asuma pun menoleh ke arah Shikamaru dan berkata, kalian pergilah ke Yakiniku duluan. Kalian dari tim Kakashi juga ikut saja sekalian. Aku perlu bicara dengan Kakashi tentang beberapa hal. Aku yang traktir ya. Sementara itu, Naruto pun menghampiri Kakashi dan berkata, tunggu dulu, soal lanjutan pembahasan tentang latihan itu. Kakashi membalas, benar juga. Ya, kita bicarakan nanti saja. Dengan wajah heran, Naruto berkata, nanti, aku sudah sangat penasaran. Kakashi membalas, ya, kita tak bisa memulai latihan saat aku masih di rumah sakit. Tak perlu tergesa-gesa. Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun terlihat kesal. Adegan pun beralih ke Temari yang bersama Himawari. Temari berkata, aku sudah menghubunginya Nyonya Tsunade. Kau bilang kau sudah mencari Uzumaki Boruto kan? Mungkin dalam beberapa hari lagi mereka akan menjemputmu. Selama menunggu, bagaimana kalau kau tinggal dulu bersamaku? Mendengar perkataan Temari, Himawari membalas, apakah boleh? Temari membalas, tentu saja. Aku juga berhutang budi pada Boruto yang telah menyelamatkan Gaara dan Nenek Chiyo. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah menjenguk Kakashi, Boruto dan yang lain berencanakan untuk makan bersama. Sementara di tempat lain, Himawari akhirnya mengetahui kalau Boruto ada di desa Konoha. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-66. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.